dan Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Teman-teman, sebelum saya memulai, saya mau tanya nih, ada yang tahu negara Iran? Nah, Iran yang kita kenal sekarang itu dulunya punya sejarah yang sangat panjang dan megah bernama Persia. Hari ini saya akan membawa teman-teman semua kembali ke masa lalu untuk membahas salah satu kerajaan Islam terbesar di wilayah tersebut, yaitu Daulah Safawiyah. Kita akan bedah bareng-bareng mulai dari awal mereka berdiri, masa-masa emasnya, sampai plot twist runtuhnya kerajaan ini. Jadi, tolong disimak ya. Oke, kita masuk ke latar belakangnya dulu ya. Jadi, sebelum Islam masuk, Persia itu sebenarnya udah punya peradaban yang tinggi banget di bawah Kekaisaran Sassanid kuno. Pas masa Islam masuk di zaman Khalifah Umar bin Khattab, wilayah ini makin maju. Bahkan pas masa Daulah Abbasiyah, Persia jadi pusat ilmunya pengetahuan dunia. Tapi, roda berputar. Tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah hancur total gara-gara diserang oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Nah, sejak saat itu, wilayah Persia jadi berantakan, pecah-pecah, dan dikuasai sama penguasa lokal yang keras-keras. Di tengah kondisi yang kacau ini, lahirlah sebuah gerakan keagamaan di daerah Ardabil, Iran, namanya itu Tarekat Safawiyah. Pendirinya adalah Safi ad-Din pada tahun 1301 Masehi. Uniknya teman-teman, awalnya ini cuma gerakan tasawuf atau sufi biasa yang fokusnya itu ibadah. Tapi, seiring berjalannya waktu, pas kepemimpinannya beralih ke keturunannya seperti Syekh Junaidi dan Syekh Haidar, gerakan ini berubah total jadi gerakan politik dan militer yang sangat solid. Pasukannya dikenal radikal dan berani mati. Namanya pasukan Kizilbas atau si Baret Merah. Puncaknya terjadi pada tahun 1501 Masehi, dipimpin oleh seorang pemuda yang ambisius namanya Ismail I. Mereka berhasil menaklukkan kota Tabriz dan resmi mendirikan Daulah Safawiyah. Syah Ismail I langsung menobatkan diri jadi raja pertama dan membuat keputusan besar, yaitu menetapkan Islam Syiah sebagai mazhab resmi negara. Kerajaan ini totalnya berdiri sekitar 200 tahun, dari tahun 1501 Masehi sampai 1736 Masehi, dan sempat dipimpin sama 11 orang syah atau raja. Tapi tahu nggak, di masa-masa awal perjalanannya itu nggak mulus sama sekali. Syah Ismail I yang tadi mendirikan kerajaan sempat ambisius memperluas wilayah ke daerah Turki Utsmani. Akhirnya, pecahlah pertempuran Chaldiran tahun 1514 Masehi. Di perang ini, Safawiyah kalah telak dari Sultan Salim dari Turki Utsmani. Kekalahan ini bikin mental Syah Ismail I jatuh. Dia jadi stres, suka menyendiri, dan kerajaannya jadi nggak stabil. Setelah dia wafat, takhta dilanjutkan sama anak cucunya. Ada Tahmad I, Ismail II, dan Muhammad Khudabanda. Di masa mereka ini, internal kerajaan hancur-hancuran karena pada rebutan kekuasaan. Ditambah lagi, kondisi fisik kerajaannya ada yang sakit-sakitan. Jadi, nggak bisa ngurus pemerintahan dengan benar. Safawiyah benar-benar diambang kehancuran saat itu. Nah, pas lagi kritis-kritisnya, muncul penyelamat kerajaan, yaitu Syah Abbas I, yang naik takhta tahun 1587 Masehi. Ini adalah masa paling seru dari Daulah Safawiyah. Syah Abbas I ini pinter banget. Dia langsung sadar kalau negaranya mau maju. Jadi dia harus beresin internalnya dulu. Dia ngelakuin 3 gebrakan besar. Yang pertama, dia memusatkan otoritas kekuasaan biar gak ada lagi yang rebutan jabatan. Yang kedua,
Dia ngerombak total militernya. Dia bikin pasukan baru yang isinya budak-budak dan tawanan perang dari Georgia dan Armenia. Tujuannya biar nggak ketergantungan sama pasukan Kizilbash yang suka ngatur-ngatur aja. Dan yang ketiga, dia memilih damai dan ngalah dulu sama Turki Utsmani lewat gencatan senjata, biar dia bisa fokus bangun dalam negeri. Strategi ini sukses besar. Setelah negaranya kuat, dia serang balik Turki Utsmani dan berhasil rebut kembali wilayah yang hilang, kayak Tabriz dan Baghdad. Dia juga mindahin ibu kota ke Isfahan. Ibu kota Isfahan ini dibangun megah banget sampai jadi salah satu kota tercantik di dunia pada masa itu. Ekonomi maju pesat lewat jalur perdagangan laut. Seni kerajinan karpet dan keramiknya laku keras diekspor ke Eropa. Dan muncul ilmuwan-ilmuwan top kayak Mulla Sadra. Disinilah Safawiyah berada di puncak kejayaannya. Tapi sayangnya, hukum alam berlaku. Setelah ada masa kejayaan, pasti ada masa kemunduran. Begitu Syah Abbas I wafat, raja-raja berikutnya kayak Shah Hussein malah balik lagi ke kebiasaan buruk. Suka foya-foya, malas ngurus negara, dan gak cakap memimpin. Akibatnya, musuh dari luar langsung datang menyerang. Ada Rusia dari utara, Daulah Mughal dari timur, dan puncaknya tahun 1722 Masehi, wilayah Safawiyah berhasil diduduki oleh Daulah Hotak dari Afghanistan. Tapi tunggu dulu. Ada plot twist terakhir nih di bagian akhir buku kita. Tahun 1729 Masehi, ada jenderal perang kuat dari suku Afghanistan bernama Nadir Shah yang berhasil mengusir Daulah Hotak tadi. Tapi, si jenderal Nadir Shah ini licik. Dia nggak mengembalikan tahta keturunan Safawiyah secara utuh. Dia sengaja mengangkat keturunan Safawiyah yang namanya Shah Tahmasp II dan Abbas III cuma buat dijadikan raja boneka. Jadi, yang berkuasa aslinya ya si jenderal ini. Hingga akhirnya, pada tahun 1736 Masehi, Jenderal Nadir Shah capek main boneka-bonekaan. Dia secara resmi menggulingkan kerajaan, mengambil alih takhta, dan menyudahi riwayat Daulah Safawiyah untuk selamanya. Wilayah Persia setelah itu sempat gonta-ganti penguasa sampai akhirnya dikuasai oleh Daulah Qajar pada tahun 1789 Masehi. Teman-teman dan guru yang saya hormati, dari kisah panjang Daulah Safawiyah ini ada pelajaran penting atau ibrah yang bisa kita ambil buat kehidupan sehari-hari atau bernegara. Sebuah peradaban atau organisasi itu bisa maju kalau dipimpin sama orang yang tegas, inovatif, dan fokus sama pembenahan, kayak Syah Abbas I. Sebaliknya, kalau para pemimpinnya sudah mulai malas, egois, suka pamer kemewahan, dan sibuk konflik internal, tinggal tunggu waktu aja buat hancur, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kayak kasus Jenderal Nadir Shah tadi. Mungkin itu saja rangkuman materi-materi presentasi dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.